Pinarang di depan, Ibu Dekan, Bapak Dekan, Bapak-bapak ketua lembaga dan juga ibu-ibu kepala biro. Monggo kami perkenalkan untuk Pinarang di depan. Ibu Dekan FSTP. Kabiro PAK, Wina Saprabo. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu kita dipertemukan dalam keadaan sehat walaupun di luar keadaannya gerimis dan sebagian wilayah di Kota Semarang terdapat banjir. Mudah-mudahan banjir segera surut dan semua diberikan kebaikan. Dan yang pertama kami menyapa Bapak Ibu yang telah hadir, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan serta Ketua Lembaga, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang. Bapak dan Ibu, Kamis pagi hari ini adalah Kamis pertama di bulan Ramadan, dan insya Allah Kamis depan berikutnya kita akan melaksanakan pengajian rutin dengan tema tabligh akbar insya Allah. Dan Bapak Ibu pegawai unimus baik karyawan maupun dosen yang belum lancar membaca Al-Quran, besok Selasa bisa hadir di masjid. Nanti akan tadris Al-Quran bersama Ustadz Rahmat Suprapto dengan membawa Iqra. Jadi Kamis Selasa depan Bapak Ibu kami perkenalkan untuk mengikuti tadris Quran mulai dari pemula. Baik Bapak dan Ibu, mari kita awali pengajian pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami perkenalkan Bapak Rektor untuk menyampaikan materi dengan tema puasa upaya membiasakan kesalehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pimpinan dan seluruh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya hormati. Jadi kalau seperti ini rasa-rasanya seperti pengajian menjelang buka bersama, suasananya. Cuman saya belum ada teh panas. Pertama, kita bersyukur kepada Allah seraya berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun terus-menerus sejak kemarin dini hari sampai saat ini sama sekali tidak berhenti, itu membawa keberkahan untuk kita semua. Tetapi sudah tentu kita juga ikut prihatin terhadap saudara-saudara kita yang terkena banjir. Lingkungan Universitas Sultan Agung itu sudah dipastikan tergenang air yang cukup tinggi, termasuk rumah sakit Sultan Agung. Oleh karena itu nanti kita kondisikan di antara keluarga Unimus ini siapa yang terkena banjir. Yang saya tahu salah satunya adalah Pak Eri, dosen
akuntansi fakultas ekonomi. Tadinya saya tanya langsung ke Pak WR2, Pak Gandhi, banjir nggak Pak? Karena beliau rumahnya di Pucang Gading. Jadi Pucang Gading itu daerah banjir. Tetapi karena Pak Hadi ini zikirnya kuat, air itu tidak berani masuk ke rumahnya Pak Hadi. Ya. Oh sekalian yang saya hormati, saya mohon izin untuk kita bersama mengisi pengajian di kajian Ramadan yang pertama. Ayat-ayat tentang puasa sudah tentu banyak kita dengar, baik di masjid-masjid kampung kita, bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya. Dan salah satu hikmah yang ingin saya turunkan ini bahwa puasa ini membiasakan kita untuk menjadi orang-orang soleh, untuk menjadi orang soleh, membangun kesalahan dan menghindari kecongkakan, kesombongan. Karena apa? Dengan puasa kita merasakan haus dan lapar. Lalu kita harus tahan haus dan lapar itu sampai maghrib. Kita akan merasakan itu sesungguhnya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan pada saat yang sama kita mengenali jati diri kita sebagai manusia. Karena dalam kehidupan sehari-hari dengan kesibukannya duniawiyah, kerap kali eksistensi jati diri kemanusiaan kita itu terlupakan. Lalu yang ada adalah hawa nafsu, yang ada adalah kesewenang-wenangan, keserakahan. Tetapi pada saat kita berpuasa, ini kemudian kita merasa bahwa diri kita ini memang manusia yang tidak berdaya. Kita merasakan lemas, lapar, dahaga. Lalu ketika kita melaksanakan sholat zuhur misalnya, dalam kondisi perut yang kosong, itu akan bertambah syahdu dan bertambah khusyuk dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan Ramadan, di mana kita tidak berpuasa. Kita lebih khusyuk menjalankan ibadah sholat zuhur, sholat asar, dan lain sebagainya. Inilah sesungguhnya salah satu ya, makna dari puasa. Bapak sekalian yang saya hormati, mengenali jati diri kita itu penting. Mengenali dan menyadari jati diri kita itu penting. Ada sebuah pelajaran yang penting yang bisa kita petik. Nanti tolong dicek teksnya Pak ya, Pak Arif Rahman atau Pak Rijal. Pelajaran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, awwalud dinu ma'rifatihi wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bihi wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduhu wa kamalu tauhidi bihi al-ikhlasu lahu. Itu kata Sayyidina Ali. Saya membaca teks ini sudah lama, tetapi saya cari sekarang kok tidak ada, tapi saya masih hafal. Nanti dicari yang teks otentiknya. Jadi kata Sayyidina Ali, beragama itu, berislam itu berawal dari makrifah. Ada yang namanya makrifah? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau anak-anak sekarang namanya tidak ada yang namanya makrifah. Kalau zaman angkatan saya itu banyak ya.
makrifah, musyrifah ya. Kalau musyrifah sekarang kan salah satu pembina di Rusunawa ya, Pak Rahmat ya. Saya sambil mendekati saja. Jadi awal dinu ma'rifatuhu, berislam itu berawal dari makrifah. Makrifah itu asal kata dari arafah, ya'rifu gitu ya. Artinya mengetahui, memahami. Makanya lalu ada, kalau anak-anak muslim itu tidak mengenal pacaran, Pak. Ya, kalau akan berjodoh tidak mengenal pacaran. Kayak Pak Anjar ini tidak mengenal pacaran. Pak Anjar belum punya istri, saya bukan bapaknya. Tetapi istilahnya adalah ta'aruf. Memilih jodoh, tidak pacaran, tetapi juga ujuk-ujuk langsung nikah, itu juga tidak boleh. Tidak boleh, harus kenal dulu. Ada salah seorang sahabat menghadap Rasulullah gitu ya, saya mau nikah ya, sama siapa? Tidak tahu, saya itu dijodohkan orang tua. Itu Nabi melarang, tidak boleh. Harus ta'aruf ya, jadi ta'aruf saling mengenal. Ada malam ta'aruf itu. Makanya kalau IMM namanya Pak, masa ta'aruf, itu masa perkenalan ya. Jadi makrifah itu mengenali kehidupan ini, hidup ini betapa indah, alam semesta ya, pepohonan, kemudian kesuburan tanah, buah-buahan, yang kalau kita pikir itu siapa sih yang membuat, maka akan muncul keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Itu baru kalau kita berpikir tentang lingkungan alam sekitar. Dan kita ini, kalau di dalam Al-Quran dikatakan bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, gitu ya. Yang di langit apa saja? Masya Allah ya, kalau kita baca ilmu astronomi, kalau bumi ini kan salah satu planet saja ya, itu pun dari matahari kita. Tata surya mataharinya satu yang memiliki 9 atau 7 planet, 9 planet ya, dan bumi salah satu planet itu baru satu matahari. Padahal di alam jagat raya ini, di atas itu Allah menciptakan berjuta-juta matahari. Jadi kalau bintang-bintang di langit pada saat gelap kelihatan, itu banyak bintang yang begitu jauh dari kita, yang itu adalah matahari. Tetapi sinarnya keluar dari bintang sampai ke mata kita itu harus menempuh perjalanan selama 400 tahun cahaya, 400.000 ya, 400.000 tahun cahaya. Nanti baca ilmu astronomi itu. Padahal kalau sinar matahari sampai ke mata kita itu berapa lama? 8 menit. Itu saja manusia tidak mungkin ke matahari. Tetapi kalau di kota saya di Tegal itu orang sakti, ke matahari cukup naik becak. Matahari mall maksudnya. Jadi tidak mungkin ke matahari. 1 panas, 2 jauh. Yang bisa manusia menjangkau, dan itu pun masih menjadi temuan. Ini baru sampai ke bulan. Bulan itu merupakan satelitnya planet matahari. Itu
matahari itu banyak. Jadi kita harus memahami itu. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukan manusia sing bertasbih kepada Allah, malah manusia orang-orang bertasbih. Tapi manusia meronok, bukan manusia unimus. Kalau manusia unimus Allah tasbih. Tasbih itu subhanallah, ya, tasbih. Jadi itu alam sekitar. Sekarang tidak usah terlalu jauh deh. Kita berpikir mengenali diri kita sebagai individu saja, kita akan mengenali keajaiban dalam diri kita. Ada istilah bahasa Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Itu ya para pendengar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, diri kita, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Karena apa? Dalam diri kita ini, di dalam tubuh kita itu ada liver, ada jantung, ada usus, ada paru-paru. Ini baru di sini. Lalu di sini ada dalamnya kepala itu sekian banyak saraf-saraf. Di punggung juga banyak saraf-saraf yang semuanya itu potensi untuk sakit. Ya, semuanya potensi untuk sakit. Kalau kita sehat begini sih seperti tidak rasa apa-apa, Mbak, ya. Biasa gitu. Tetapi kalau kita melihat orang sakit, ya, sehingga Pak WR Pak pernah menguraikan tentang wisata rumah sakit pada ceramah doa pagi. Sekali-kali memang perlu wisata rumah sakit supaya kita itu sadar bahwa kita ini potensi untuk sakit dari berbagai organ itu tinggi. Wisata rumah sakit, ya, diawali pertama dengan masuk UGD. Di sana ada orang yang sesak nafas, ada orang yang kakinya patah, ada orang yang jantungnya sedang bermasalah, dan seterusnya. Itu UGD. Kemudian dari UGD bergeser ke ruang namanya hemodialisa. Di sana juga di ruang hemodialisa itu banyak orang berkumpul untuk apa? Untuk cuci darah. Kalau cuci darah itu biasanya 1 minggu 2 kali. Kenapa cuci darah? Karena apa, Pak? Karena apa yang sudah tidak berfungsi? Ginjal. Ginjal tidak berfungsi. Kita suatu saat pernah berkunjung, ya, di Karya ini ramai sekali, di rumah ini ramai sekali. Itu antri untuk cuci darah. Lalu dari ruang cuci darah itu kita bergeser lagi ke bangsal-bangsal. Semuanya sedang meradang kesakitan. Apakah karena sakit yang parah, yang menengah atau ringan, itu semuanya mereka sedang beradab. Lalu terakhir kita memasuki namanya ruang ICU. Di ruang ICU itu juga penuh manusia. Dan kalau di ruang ICU semuanya itu pasti sedang mempertahankan nafas
sehingga bisa hidup. Maka semuanya rata-rata di ICU itu hidupnya dipasang alat bantu pernapasan. Itu di ICU. Ya. Jadi rasa-rasanya memang kita perlu ya ada wisata rumah sakit. Cuma kan tidak bisa dikunjungi dengan berbondong-bondong. Wisata rumah sakit yang kita menghayati saja bahwa setiap kita ini, organ kita ini potensi untuk sakit. Maka itu kita hayati dan kita pahami sehingga muncul kesadaran akan keagungan Allah. Lalu muncul kesadaran kalau begitu apa yang kita sombongkan, alasan apa yang bisa kita sombongkan, kita congkakkan. Tidak ada alasan kita untuk sombong, untuk takabur, untuk berbuat sesuatu yang adik-adik. Itu tidak ada alasan, karena kita ini sangat lemah. Jadi itu wisata rumah sakit. Jadi man arafa rabbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini baru persoalan fisik ya. Ini baru persoalan fisik. Ada jantung, usus, sahabat kita ya, Budian Chandra ya, yang baru saja wisuda PhD dari Thailand ya, yang mudah-mudahan segala amal ibadah diterima Allah ya. Baru wisuda 13 Desember. Ternyata kemarin bulan tanggal berapa Februari itu dipanggil oleh Allah karena usus buntu yang sudah pecah. Jadi begitu operasi langsung masuk ICU sampai akhir hayatnya, dan seterusnya. Ini baru persoalan fisik, mengenali diri kita, belum persoalan mental dan psikis di antara kita ya. Pasti ada yang bahagia ya, ada yang cemas, ada yang cemas, ada cemas, ada yang sedang sedih memikirkan anaknya, orang podomanmu ya. Ada yang sedang frustasi, ada yang patah hati. Ada Mbak? Ini Mbak dari mana ya? Dari SMK berapa? Ini dari apa sih? Oh, analis. Oh, saya kira mahasiswa ya. Oh ya. Berarti sudah pernah patah hati? Wah, artinya ya. Nah, kalau patah hati tidak apa-apa ya. Jadi jangan lalu patah semangat. Patah hati, patah hati itu. Nah, ini Pak Dekan FK. Kalau Pak Dekan FK dulu pernah patah hati, tetapi berprinsip mati satu tumbuh seribu. Pak Dekan FK itu. Ya, ini perasaan juga banyak beraneka ragam yang kita rasakan. Bahkan banyak orang yang kemudian depresi bunuh diri itu karena persoalan perasaan. Itu saya katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa bisa mengenali diri kita, maka kita akan mengenali Tuhannya. Kita akan sadar bahwa kita ini makhluk dalam kondisi menderita. Ada tiga persoalan dasar manusia ya. Manusia itu selalu dalam kondisi menderita. Yang kedua, manusia itu selalu dalam keterbatasan. Ya. Yang ketiga, manusia itu selalu dalam ketidakberdayaan. Contoh dan koyo ngene ya sapa sing arep kelawan. Ya. Beberapa minggu yang lalu kami juga nengok sahabat kita yang
rumah ya. Mas siapa ya? Ah ya, siapa yang bisa melawan rumahnya harus terendam air setinggi 3 meter? Jadi itu problem manusia. Pertama, manusia itu selalu dalam penderitaan. Ya, seluruh organ tubuh kita ini potensi untuk menderita. Lalu yang kedua, manusia itu selalu dalam kondisi ketidakberdayaan. Ya. Lalu yang ketiga, manusia itu selalu dalam keterbatasan. Itu 3 problem dasar manusia. Siapapun, termasuk Pak Prabowo juga sama. Ada pendukung Prabowo. Pak Anies juga sama. Pak Ganjar juga sama. Itu 3 problem dasar. Oleh karena itu memang tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada. Ya, itulah kemudian kita ini memang perlu berpikir tentang siapa diri kita. Karena tadi man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang bisa berpikir tentang diri kita, maka akan bisa mengenal Tuhannya. Ini tingkatan makrifah, kata Sayyidina Ali. Ya, awwaluddin makrifatuhu. Awal dari beragama itu dari sana. Tetapi kemudian harus dinaikkan dari makrifah menuju tahap di atasnya. Wa kamalu makrifatihi tasdiqu bihi. Kesempurnaan dari makrifat itu adalah tasdik. Tasdik itu membenarkan ajaran Allah, menjunjung tinggi syariat Allah. Maka kita ya mau berpuasa, mau bertadarus, mau zikir, mau sedekah, mau zakat, mau haji, mau melakukan amalan-amalan kebajikan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini namanya tasdik. Ya, jadi wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bihi. Kesempurnaan atau tingkatan selanjutnya dari makrifah adalah tasdik. Jadi siapapun kita, ya, itu harus tasdik, menjunjung tinggi syariat Allah. Ya memang namanya manusia itu tidak ada yang suci gitu ya. Godanya juga banyak. Orang puasa itu godanya juga banyak. Melihat kecoa berhenti itu digoda ulama. Ya Pak ya. Biasanya anak-anak muda kalau yang sudah tua sedikit orang muda ya si rok-rok kayak orang banyak. Melihat tumpukan karet gelang jam 3 sore itu kelihatan seperti mie goreng. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Mahasiswa begitu. Nah, kodanya banyak ya. Ada lagi yang ya Allah, bulan puasa siang-siang, pada ngerokok, pada ngopi di pinggir jalan, apa tidak punya perasaan? Saya hanya terus duduk sambil menghabiskan es cendol. Bodoh aja. Terus duduk tapi sebenarnya orang puasa juga. Jadi kita itu menjunjung tinggi agama Allah itu dengan apa? Kita berupaya untuk melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Dan syariat Islam itu kan prinsipnya, kalau puasa itu kan dikatakan la'allakum tattaqun ya Bu ya. La'allakum tattaqun. Takwa. Takwa itu asal kata dari ittaqo yattaqi. Bentuk masdar gitu Pak Rawat ya. Takwa. Arti takwa itu apa? Menjaga. Menjaga, bukan takut. Ya walaupun banyak kiai-kiai di kampung mengatakan takwa itu takut kepada Allah, boleh saja.
sama dengan takut kepada ular atau macan gitu ya. Binatang buas, kalau takut kepada binatang buas kita pasti lari menjauh ya kan. Bu Erma misalnya begitu di jalan ketemu ular pasti lari menjauh ya. Bu Erma takut, ularnya juga lari takut juga, sama-sama takut ya. Jadi takut kepada Allah itu takut akan siksanya, makanya kemudian malah mendekat kepada Allah. Tetapi secara etimologi itu adalah ittaqo yattaqi taqwa, itu memelihara. Memelihara apa? Memelihara hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya, memelihara hubungan kita sesama manusia sebaik-baiknya, lalu memelihara hubungan kita dengan alam semesta sebaik-baiknya. Itu kata la'allakum tattaqun sebagai akhir dari kata pada ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Bapak sekalian, jadi tasdik iblis itu sesungguhnya beriman kepada Allah, Pak Sri. Iblis itu beriman kepada Allah, setan itu beriman kepada Allah. Itu kan di dalam Al-Baqarah dikatakan ya, ketika Allah akan menciptakan manusia, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu kan? Saya akan menciptakan makhluk di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Kemudian mereka pada protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Gawe menungso, gawe khalifah ke opo, kata mereka. Mereka ini ya malaikat ya, iblis dan semisal berada di taman surga. Tetapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, saya ini lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Dan ternyata memang Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, itu rahasia di balik penciptaan manusia itu bisa kita saksikan ya. Dengan teknologi manusia itu menguasai kehidupan itu karena memang rahasia penciptaan manusia. Kapan iblis itu menjadi ingkar, menjadi kafir? Itu ketika seluruh penghuni surga, taman surga waktu disuruh untuk sujud kepada Adam ya. Semuanya disuruh sujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan makhluk baru ciptaan Allah. Maka semua itu sujud, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Iblis protes kepada Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka